Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Nur Faustina Bianitasari, NIM 1841420009 dari kelas 3 BD4 Teknologi Kimia Industri, ingin memaparkan perhitungan mengenai praktikum limbah meliputi analisis TSS, analisis turbidity, analisis kesadahan total, analisis COD, analisis OT, dan analisis BOD. Yang pertama mengenai analisis TSS atau Total Suspense Solid. Nah, di sini zat yang tersuspensi biasanya terdiri dari zat organik dan anorganik yang melayang-layang dalam air. Dan secara fisika zat ini sebagai penyebab kekeruhan pada air. Nah, di sini diketahui volume sampel sebanyak 40 mili atau sama dengan 40.000 liter. Lalu berat kertas saring kosong sebelum pemanasan sebesar 0,03 gram atau setara dengan 30 mg. Lalu yang berat kertas saring plus residu endapan sampel setelah pemanasan sebesar 0,087 gram atau setara dengan 87 mg. Dan ditanya nilai TSS limbah. Di sini maka dijawab TSS sama dengan A-B per C. Nah, sebenarnya di sini tuh yang di rumus ini A-B dikali 1000 per C. Nah, berhubung di sini seribunya itu udah dikalikan buat mengkonversi gram menjadi miligram, jadi di sini tidak usah ditulis. Jadi dimasukkan nilainya 87 mg dikurangi 30 mg per 40.000 liter. Jadi nilai TSS diperoleh sebesar 0,001425 mg per liter. Selanjutnya yaitu analisis turbidity. Nah, analisis turbidity ini digunakan untuk menganalisis kekeruhan di dalam air atau di dalam suatu larutan. Di dalam soal diketahui volume akhir setelah pengenceran itu sebesar 250 mili dan volume awal itu sebesar 20 mili. Nah, di sini kita harus mencari faktor pengenceran dahulu dengan cara volume akhir dibagi volume awal. Di sini jadi 250 mili dibagi 20 mili diperoleh faktor pengencerannya 12,5. Selanjutnya, nilai turbidity dalam soal diketahui senilai 137. Lalu ditanya yaitu nilai turbidity awal sebelum diencerkan. Nah, dijawab. Jadi rumus turbidity sampel yaitu faktor pengenceran dikali nilai turbidity sampel pengukuran. Nah, tadi kan sudah diketahui faktor pengencerannya 12,5. Lalu diketahui juga nilai turbidity-nya 137. Jadi tinggal kita kalikan aja, diperoleh 1712,2 NTU. Yaitu analisis kesadahan total. Analisis ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesadahan Ca2+ yang terkandung dalam air. Nah, di dalam soal diketahui sampel sebelum diencerkan sebanyak 25 ml, titran NDTA yang digunakan sebanyak 20 ml, dan konsentrasi NDTA yang sudah distandarisasi sebesar 0,01 molaritas atau sama dengan 0,01 mol per liter. Nah, di dalam soal ditanya nilai kesadahan sampel limbah dalam mg CaCO3 per liter. Nah, jadi dalam rumus yaitu A dikali 1000,9 dikali F per B. Jadi nilai yang sudah diketahui di atas tadi tinggal dimasukkan ke dalam rumus, yaitu 20 ml dikali 1000,9 mg CaCO3 per mol dikali 0,01 mol per liter dibagi 25 ml, maka diperoleh nilai konsentrasi Ca2+ sebagai mg CaCO3 per liter sebesar 8,0072 mg CaCO3 per liter. Selanjutnya yaitu analisis COD atau chemical oxygen demand yang digunakan untuk mengetahui jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik
yang terdapat dalam limbah cair dengan memanfaatkan oksidator kalium dikromat sebagai sumber oksigen. Nah, di dalam soal diketahui volume akhir setelah pengenceran dan volume awal sebelum pengenceran, sehingga kita bisa menemukan faktor pengencerannya dengan cara volume akhir dibagi volume awal diperoleh nilai 12,5. Selanjutnya diketahui jumlah sampel 25 ml, jumlah contohnya 15 ml, dan jumlah blankonya 30 ml, dan normalitasnya 0,1 N. Kemudian ditanya nilai COD, maka kita dapat menemukan nilai COD-nya dengan rumus A-B dikali N dikali 8000 per mililiter contoh kali C. Nah, 8000 di sini ini merupakan konversi miligram O2. Nilainya yang diketahui dimasukkan dalam rumus 30 min 15 ml dikali 0,1 ekmol per liter dikali 8000 mg Ca per ekmol dikali 12,5 dibagi 25 ml sehingga ditemukan atau diperoleh nilai COD sebesar 6000 mg O2 per liter. Selanjutnya, perhitungan mengenai analisis OT atau oksigen terlarut, yaitu untuk menganalisis jumlah oksigen yang tersedia dalam air. Nah, di sini semakin tinggi nilai OT-nya, maka mengindikasi bahwa air tersebut memiliki kualitas yang bagus. Begitu juga sebaliknya. Nah, di soal diketahui volume titran natrium tiosulfat yaitu sebesar 30 ml, lalu volume botol Winklernya 100 ml dan normalitasnya 0,01 N. Ditanya yaitu nilai oksigen terlarut. Nah, untuk menemukan nilai oksigen terlarut kita dapat menggunakan rumus A kali N dikali 8000 dibagi V-4. Lalu yang dikata itu dimasukkan ke dalam rumus 30 ml dikali 0,1 ekmol per liter dikali 8000 mg Ca per ekmol dibagi 100-4 ml, maka diperoleh nilai oksigen terlarut sebesar 25 mg Ca per liter. Untuk selanjutnya, perhitungan analisis BOD atau Biological Oxygen Demand, yaitu digunakan untuk mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan bakteri untuk mengurai hampir semua zat organik yang terlarut dan tersuspensi dalam air buangan. Nah, di sini diketahui volume awal sebelum pengenceran dan volume akhir setelah pengenceran. Nah, di sini kita bisa mengetahui derajat pengenceran dengan cara volume awal dibagi volume akhir sehingga diperoleh 0,05. OT sampel saat T sama dengan 0 25 mg per liter. Sedangkan OT sampel saat T sama dengan 5 sebesar 15 mg per liter. OT pada blanko awal 16 mg per liter dan OT pada blanko akhir saat T sama dengan 5 itu 14 mg per liter. Nah, di sini ditanya nilai BOD influent. Nah, untuk menemukan nilai BOD influent kita dapat menggunakan rumus X0 min X5 dikurangi B0 min B5 dikali 1 min P per P. Nah, yang diketahui ini dimasukkan ke dalam rumus. Jadi 25 min 15 mg per liter min 16 min 14 mg per liter dikali 1 min 0,05 per 0,05 sehingga diperoleh nilai BOD sebesar 162 mg per liter. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.